Shalom, selamat pagi teman-teman. Salam sehat selalu untuk semua yang ada di rumah. Masih tetap bersama Miss Grace di sini yang akan mengajar teman-teman selama 1 tahun ini. Semoga kita segera bertemu untuk bisa belajar bersama lagi di sekolah. Miss you all guys. Baiklah teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar dari kisah Cristiano Ronaldo yang berjuang dari masa sulitnya hingga akhirnya menjadi lebih sukses. Dan pada pertemuan yang kedua ini, Miss akan menjelaskan materi kita yang pertama, yaitu tentang ketaatan. Hari ini kita akan belajar dari Kolonel Harlan Sanders. Teman-teman, apakah kalian suka makan ayam goreng? Miss Grace juga sangat-sangat suka. Mungkin kalian sudah pernah dengar nama ini, nama yang tadi sudah Miss sebutkan di awal. Namanya adalah Kolonel Harlan Sanders. Kolonel ini merupakan sosok dari pendiri KFC atau Kentucky Fried Chicken yang memiliki ciri khas rasa ayam goreng yang berbeda dan digemari banyak orang hingga seluruh penjuru dunia. Di balik kesuksesannya mendirikan KFC, tanpa disangka pernah berprofesi sebagai kuli, tukang parkir, hingga tentara angkatan darat. Pada tahun 1930, dia mendirikan rumah makan Kolonel Harlan Sanders. Kemudian usahanya semakin berkembang dan terkenal. Dia terus berusaha untuk melakukan percobaan untuk menu ayam gorengnya, hingga akhirnya dia menemukan resep spesial ayam goreng. Singkat cerita, sang pensiunan tentara tersebut memutuskan untuk pensiun dan mencoba menjual resep ayam goreng ala KFC ke rumah makan di wilayah Utah, Amerika Serikat. Selama 2 tahun berkeliling menawarkan resepnya, ada lebih dari 1.000 penolakan yang dia terima. Tanpa kenal menyerah dan yakin akan berhasil, dia terus berusaha hingga membuat KFC bisa berada di seluruh penjuru dunia. Dari kisah kolonel ini, mari kita sama-sama belajar memahami bahwa semua orang sukses tidak terlahir langsung memiliki semua yang sempurna di dunia ini. Hari ini teman-teman boleh bergantung pada orang tua, tapi suatu ketika teman-teman akan melakukan segala hal sendiri. Maka dari itu, Miss mau kita belajar mulai dari sekarang. Kita belajar dari Kolonel dan Cristiano Ronaldo yang taat menghadapi segala hal hingga akhirnya mereka sukses seperti hari ini. Di sini, Miss mengajak teman-teman memahami pengertian dari ketaatan. Taat adalah dengan segera dan senang hati melaksanakan perintah dari orang-orang yang bertanggung jawab atas kita. Orang yang bertanggung jawab adalah mama dan papa yang ada di rumah. Bagi kalian, rumah itu seperti apa sih teman-teman? Kalau buat Miss, rumah adalah satu dunia milik Miss sendiri yang sangat nyaman dari semua tempat dan gedung mewah di dunia. Karena sekalipun kita pergi kemana saja, pasti akan kembali ke rumah. Menurut kalian, apakah peraturan di rumah sangat penting? Mari kita lihat contoh-contoh berikut ini agar kita bisa paham seberapa penting peraturan di rumah. Yang pertama, menjemur handuk. Apakah ada yang melakukan hal seperti ini? Jika cara menjemur seperti ini, maka yang terjadi adalah adanya bau yang tidak sedap. Yang kedua, posisi duduk saat berdoa. Tuhan kita memang sahabat anak-anak, tetapi seorang sahabat akan memiliki rasa marah dan tidak dihargai jika posisi duduk kita saat berbicara seperti ini. Yang ketiga, memencet pasta gigi. Dari 5 pilihan ini,
Cara nomor berapa yang sering kalian lakukan untuk memencet pasta gigi? Nah, teman-teman, di sini cara yang benar adalah nomor 4. Yang keempat, posisi duduk saat makan. Posisi duduk saat makan juga sangat berpengaruh buruk pada pencernaannya kita dan juga akan terjadinya mual, asam lambung, dan adanya rasa nyeri di bagian dada. Yang kelima, posisi tubuh saat membaca Alkitab. Alkitab berbeda dengan buku pelajaran atau komik ataupun buku cerita lainnya. Alkitab adalah buku pelajarannya Tuhan buat kita. Jadi, belajarlah menghargai dengan cara duduk yang lebih baik saat membaca. Ada juga hal buruk yang bisa terjadi ketika kita membaca sambil tidur. Yang terjadi adalah sakit mata, penglihatan kabur, sakit kepala dan pusing, sensitif terhadap cahaya, mata kering atau berair, dan juga sakit pada bagian leher. Untuk mengatasi hal buruk yang terjadi pada beberapa contoh di atas, maka peraturan di rumah sangat-sangat penting untuk kita. Manfaatnya juga ada loh teman-teman. Yang pertama, terlatih dari kecil untuk menjadi anak yang taat. Yang kedua, menjadi pribadi yang lebih mandiri. Baiklah, yang terakhir Miss punya tips untuk teman-teman caranya agar lebih taat. Yang pertama, mematuhi perintah atasan dengan segera. Atasan di rumah adalah mama dan papa. Yang kedua, melakukannya dengan senang hati. Yang ketiga, melaksanakan dan menyelesaikan perintah tersebut tanpa alasan. Yang keempat, tidak mengeluh. Dan yang terakhir, melakukan lebih dari yang diharapkan. Teman-teman, sekian penjelasan singkat dari Miss. Semoga teman-teman bisa memahami materi singkat yang sudah Miss Grace sampaikan hari ini. See you next time. God bless you. Bye-bye.